Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel resmi dari blog belajar.id, yaitu Kecoa Sakti Official. Oh ya, sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas materi baru tentang bagaimana caranya membuat fungsi CRUD atau Create, Read, Update, Delete menggunakan PHP natif atau PHP dasar. Materi ini sengaja saya bahas karena kedepannya kita akan sering menggunakan fungsi CRUD atau Create, Read, Update, Delete dalam pembuatan aplikasi kita. Karena di sini kita membahas tentang CRUD, maka di sini akan berkaitan dengan pengolahan data pada database. Jadi, sebelum kita membahas ke praktikum kali ini, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu database. Database itu merupakan suatu tempat untuk menyimpan sekumpulan data yang kita miliki berdasarkan struktur atau ketentuan yang telah ditentukan. Sehingga kita dapat melakukan manajemen terhadap data tersebut, seperti mencari informasi terhadap data yang kita butuhkan, ataupun melakukan manipulasi terhadap data yang kita miliki. Kalau kita bahas tentang ilustrasi, di sini contohnya kita memiliki sekumpulan data dari banyak sumber. Contohnya sederhana saja data penjualan. Dan biasanya kita menyimpan data itu ke dalam buku ataupun ke dalam file-file hard copy gitu. Jadi di sini pasti memiliki kekurangan di mana kita sebagai user akan kesulitan dalam melakukan manajemen data ataupun melakukan penyimpanan data yang kita miliki. Apalagi kalau seandainya dengan hard copy itu data kita bisa hilang ataupun bisa rusak. Oleh sebab itu, kita membutuhkan database untuk menyimpan data yang kita miliki itu yang dari banyak sumber itu, sehingga kita dapat menyusun ke dalam ketentuan atau struktur yang telah ditentukan, sehingga kita lebih mudah untuk mencari informasi yang kita butuhkan serta melakukan manipulasi terhadap data yang kita miliki menggunakan operator atau operasi yang telah ditentukan. Kalau membahas tentang operasi, CRUD inilah merupakan operasi untuk melakukan manajemen atau melakukan pengelolaan data pada database. Di mana C itu merupakan create yang maksudnya menambahkan data ke dalam database kita. Kalau R itu merupakan read yang bertujuan untuk membaca data yang kita miliki pada database. Kalau U itu merupakan update yang maksudnya melakukan update terhadap data yang kita miliki. Dan D merupakan delete yaitu menghapus data yang sudah kita tidak butuhkan lagi. Dan operasi ini dilakukan menggunakan sistem yaitu seperti aplikasi web. Oleh sebab itu, pada praktikum kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana caranya membuat fungsi CRUD menggunakan website PHP. Pada praktikum kali ini kita akan coba membangun sistem sederhana aja, yaitu tentang sistem pencatatan data barang. Untuk tampilan sendiri, di sini kita akan memiliki 3 tampilan, yaitu tampilan utama yang berisikan tabel data barang dan tampilan form tambah yang terdiri dari kode, nama, stok, dan harga barang, dan fungsi atau form edit barang di mana berfungsi melakukan update data berdasarkan ID atau kode barang dan tombol delete untuk menghapus data barang. Baiklah, sekarang kita masuk ke proses cara pembuatan fungsi CRUD pada pemrograman PHP. Pada video kali ini, kita akan membagi ke dalam 3 part, yaitu part pertama kita akan membahas bagaimana caranya menampilkan data. Part kedua, kita akan membahas bagaimana caranya menambahkan data baru melalui sistem atau website kita. Dan part ketiga, kita akan membahas bagaimana cara melakukan update data dan menghapus data dari database. Pertama-tama di sini kita pastikan pada komputer atau laptop kita sudah memiliki aplikasi server lokal, contohnya seperti SAM Control Panel. Sekarang kita akses aplikasi SAM Control Panel kita, lalu kita aktifkan modul Apache dan MySQL kita. Kalau seandainya sudah aktif, di sini pada aplikasi SAM Control Panel akan menampilkan warna hijau pada modul yang telah kita aktifkan. Tahap selanjutnya kita akan coba membuat database baru yang akan kita gunakan untuk menyimpan data barang yang kita miliki. Di sini kita akses halaman browser kita, lalu kita akses halaman localhost. Jika udah tampil tampilan seperti ini, di sini kita pilih menu PHP-MyAdmin dan akan tampil halaman manajemen database yang akan kita butuhkan. Untuk membuat database, kita pilih menu database,
Lalu di sini kita buat nama database yang kita inginkan. Di sini contohnya kita buat nama databasenya dbcrud. Lalu kita create dan sekarang kita buat nama tabel dan jumlah kolom yang akan kita butuhkan. Nama tabel kita di sini TB barang. Dan sekarang kita akan buat field yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu kode barang atau ID barang. Di sini kita tentukan juga tipe data untuk ID barang ini, yaitu kita bikin aja varchar. Maksudnya di sini menyimpan data berupa teks dan panjangnya atau lengthnya kita bikin 25. Dan pada bagian index kita pilih primary, yang maksudnya ID barang ini merupakan kolom primary key atau merupakan kolom kunci dari pencarian data kita. Untuk kolom kedua kita bikin namanya nama barang, tipenya masih varchar. Di sini kita bikin lengthnya agak lebih luas yaitu 250 dan kita masuk ke kolom ketiga yaitu stock. Tipe datanya kita bikin int karena datanya berupa angka. Untuk lengthnya kita kosongkan, tak masalah. Dan kolom keempat harga, tipe datanya kita bikin double. Yang tujuannya bisa saja untuk data ini bisa menampung float atau desimal. Sekarang kita tekan OK dan di sini kita akan nampak struktur tabel yang telah kita buat sebelumnya. Sekarang kita buat folder untuk project kita dan di sini nama project kita yaitu tutorial CRUD dan folder project kita ini kita simpan ke dalam server lokal atau folder SAM kita, yaitu di folder htdocs seperti ini. Sekarang kita buka text editor kita, lalu kita buka folder project ini ke dalam text editor yang kita miliki. Contohnya seperti ini. Dan untuk membuka folder project ini ada dua cara. Yang pertama kita drag folder project ini ke text editor kita, atau kita pilih menu file, lalu open project, dan pilih project yang kita miliki seperti ini. Select foldernya aja. Dan di sini akan terbuka project atau folder yang akan kita gunakan. Pada tutorial kali ini kita akan coba membuat fungsi CRUD di mana setiap fungsi ini kita bungkus ke dalam function pada PHP. Untuk materi function kita sudah membahasnya pada praktikum tutorial CRUD dasar. Di sana buka aja pada bagian playlist. Nanti kita buka menu atau pilih video tentang membuat function. Function ini kita akan simpan ke dalam sebuah file PHP dengan nama koneksi db.php. Jadi kita buat file baru, caranya klik kanan, lalu new file, lalu kita masukkan nama file yang akan kita buat. Sekarang kita buka file yang kita buat, lalu seperti biasa sebelum memulai program PHP, kita deklarasikan dulu tag PHP dan di sini kita akan menampung setiap fungsi database itu ke dalam sebuah function. Jadi di sini kita akan buat dulu function untuk create connection ke database. Namanya yaitu koneksi DB. Sekarang di sini kita buat beberapa variabel, yaitu pertama host, menyimpan link atau lokasi dari database kita. Karena di sini bersifat lokal, maka namanya localhost. Lalu variabel username, secara default di sini username dari database kita yaitu root. Lalu variabel password. Di sini untuk passwordnya kosong, dari SAM itu sendiri untuk password dari database itu kosong. Baru kita deklarasikan variabel db yang berisikan nama database yang kita buat, yaitu dbcrud. Selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi koneksi berdasarkan informasi variabel yang telah kita simpan ini menggunakan fungsi mysql connect. Pertama-tama kita buat dulu sebuah variabel dengan nama con, lalu kita buat fungsi mysql_connect dan kita panggil setiap parameter atau variabel yang telah kita buat, yaitu host, username, password, dan db. Selanjutnya di sini kita buat sintak untuk melakukan pengecekan terhadap koneksi database yang kita miliki. Di sini misalnya seandainya koneksinya tidak terpenuhi atau tidak terhubung, maka menampilkan pesan error yaitu koneksi database gagal. Untuk langkahnya seperti ini. Dan seandainya database terkoneksi, maka di sini akan melakukan return atau pengembalian nilai yaitu variabel con.
Sekarang kita cek apakah fungsi yang kita buat ini sudah berhasil terkoneksi dengan database. Di sini kita menggunakan sintak echo atau printr. Lalu kita panggil nama method atau function yang kita miliki. Dan untuk melakukan pengecekan, di sini kita akses saja nama folder project kita melalui browser kita, yaitu localhost / nama project kita, yaitu tutorial CRUD. Buka file koneksi db.php dan misalnya muncul tampilan seperti ini, maka database kita telah terkoneksi dengan project kita. Misalnya di sini kita coba salahkan nama database kita dan kita coba refresh. Di sini dia akan menghasilkan pesan error, yaitu koneksi database gagal, di mana pesan errornya database CRUDS ini tidak ditemukan. Dan itulah fungsi if else yang kita buat sebelumnya. Oke, kita balikkan dulu. Sekarang kita buat function baru untuk menampilkan seluruh data pada database, yaitu data barang. Di sini untuk nama method atau functionnya kita bikin aja select all data. Dan pada method ini kita buat sebuah variabel dengan nama query yang berisikan query yang kita butuhkan, yaitu select bintang from tb barang. Sekarang kita buat sebuah variabel dengan nama result yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan data berdasarkan query yang kita miliki menggunakan sintak mysql query, dan di sini kita panggil nama method koneksi kita, koma variabel query. Dan kita gunakan fungsi return untuk mengembalikan atau menampilkan data yang didapatkan dari database kita. Sekarang kita cek apakah function ini berfungsi atau tidak. Di sini kita tinggal panggil aja nama fungsi kita, yaitu select all data. Dan kita refresh halaman browser kita. Oops, sorry, di sini ada error. Kita salah pemanggilan nama function. Jadi kita buka lagi text editor kita. Di sini untuk bagian koneksinya kita typo ya. Kita bikin aja namanya koneksi db. Biar lebih mudah, di sini kita copy aja nama function yang di atas, lalu kita pastikan pada bagian sini. Dan kita save dan kita refresh apakah berhasil memanggil data dari database. Seandainya menampilkan pesan seperti ini, tandanya kita berhasil memanggil data pada database, di mana database sekarang ini terdiri dari 4 kolom dan tidak ada data. Sekarang kita mulai ke pembuatan tampilan untuk menampilkan seluruh data barang. Di sini kita deklarasikan sebuah file baru dengan nama index.php. Lalu di sini kita buat atau panggil tag HTML untuk menampilkan data barang kita. Di sini kita ketik aja HTML lalu kita tab. Secara otomatis text editor kita pasti akan membuatkan format dari HTML tersebut. Ini tergantung kita menggunakan atau mengaktifkan library tersebut atau tidak pada text editor kita. Dan untuk title, di sini kita bikin namanya halaman utama, dan pada bagian body kita bikin desain atau style, di mana untuk width-nya yaitu 700. Marginnya kita bikin auto sehingga nanti tulisannya itu akan dari tengah layar mulainya, dan di sini kita bikin padding yaitu 10 px saja. Sekarang kita deklarasikan atau panggil sintak H2 yaitu untuk title dari project kita, yaitu data persediaan barang. Sekarang kita tambahkan aja style biar tulisan H2 ini di tengah. Dan kita tambahkan button untuk tambah, yaitu button tambah. Dan untuk menampilkan data ini, kita akan menampilkan ke dalam tabel. Jadi di sini kita buat tag HTML tabel, di mana bordernya kita bikin 1. Dan kita tambahkan style border collapse, margin topnya 10. Dan width atau ukurannya 100% atau full layar. Selanjutnya kita panggil sintak tr untuk baris, dan untuk sintak tr ini kita tambahkan fungsi atau style text align-nya center dan font weight-nya bold, dan kita tambahkan sintak br untuk kolom. Di sini kita bikin br-nya ada 5. Jadi main copy aja. Untuk kolom pertama kita bikin nomor,
kolom kedua nama barang, kolom ketiga stok, kolom keempat harga barang, dan kolom kelima aksi. Sekarang kita buat lagi satu kolom TR lagi, dan kita panggil juga TD. Ini sama seperti sebelumnya. Untuk TD-nya kita copy sebanyak 5 kali. Oh ya, untuk TR kedua ini digunakan untuk menampung data barang yang akan kita tampilkan. Sekarang pada bagian akhir, TD akhir, di sini kita tambahkan 2 button. Yang pertama edit dan yang kedua delete. Button ini berfungsi untuk memberikan aksi terhadap data kita, yaitu mau diedit atau dihapus. Dan sekarang kita coba refresh browser kita. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk TR kedua, di sini kita coba tambahkan sintak teks alik center sehingga nanti data kita akan ke tengah semua. Sekarang kita coba refresh browser kita seperti ini. Oke, berhasil. Tahap selanjutnya, di sini kita akan menampilkan data barang yang ada pada database. Untuk menampilkan data barang ini, kita menggunakan sintak looping. Jadi, pertama-tama kita buat dulu tag PHP pada bagian tabel kita. Selanjutnya, kita panggil file koneksi.php kita menggunakan sintak include. Sekarang kita buat sebuah variabel dengan nama nomor urut dan kita set nilainya 0. Lalu variabel result dan di sini menampung atau memanggil nama method yang akan kita butuhkan, yaitu select all data. Sekarang kita panggil juga variabel countData untuk menghitung banyaknya data yang ada pada database kita. Lalu di sini kita buat kondisi if untuk mengecek apakah data pada database kita ada atau tidak. Contohnya seperti ini. Pada bagian luar tag PHP, di sini kita tambahkan suatu baris baru untuk memberikan pesan bahwa data tidak tersedia. Lalu kita buat lagi tag PHP baru untuk menampung nilai else seperti ini dan kita panggil sintak looping yaitu while. Di sini kita menggunakan sintak mysqli fetch assoc dan kita panggil juga variabel nomor urut dan kita bikin increment. Selanjutnya kita masukkan TR yang kita buat kedua tadi ke dalam looping kita. Di sini kita tambahkan tag PHP baru untuk menyimpan simbol tutup kurung seperti ini. Jadi di sini misalnya kita ingin menambahkan sintak PHP baru, di sini kita tinggal deklarasikan aja tag PHP, lalu kita masukkan sintak PHP yang kita butuhkan. Sekarang kita tinggal rapikan aja struktur sintak yang kita buat ini. Tujuannya kita akan lebih mudah untuk memahami sintak atau kode yang kita buat. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Di sini kita sesuaikan dengan posisi blok sintak yang sedang kita gunakan. Nanti tampilannya akan seperti ini, akan lebih rapi dan mudah kita lihat. Sekarang, di sini kita tinggal refresh halaman browser kita dan kita cek apakah berhasil fungsi yang kita buat ini dipanggil atau tidak. Kalau berhasil di sini seharusnya menampilkan pesan data tidak tersedia seperti ini. Dan di sini kita tinggal ngerapiin aja struktur data yang akan kita tampilkan. Untuk bagian koneksi.php-nya, di sini kita hapus sintak echo println kita. Selanjutnya kita refresh browser kita dan di sini hanya menampilkan data berupa tabel. Sekarang kita rapikan untuk struktur data tidak tersedia ini. Di sini kita tinggal tambahkan aja call span dan style. Untuk call span-nya kita bikin 5. Ini tergantung jumlah kolom yang akan kita merge cell. Lalu kita tambahkan style. Di sini tulisannya kita bikin ke tengah dan ukuran tulisannya kita bikin bold dan 12. Caranya seperti ini. Dan selanjutnya kita coba refresh, maka di sini tampilannya akan lebih bagus. Atau seperti ini tampilannya. Sekarang kita coba untuk menambahkan data baru secara manual. Di sini kita buka database kita, lalu kita pilih tabel yang kita gunakan dan kita pilih menu insert dan di sini tinggal kita masukkan aja jumlah data yang kita inginkan. Contohnya ID-nya 1001, untuk namanya kita bikin pena, stoknya 20 dan harganya 3000. Dan untuk data kedua, di sini kita bikin namanya pensil. Caranya seperti ini.
Setelah selesai kita klik go dan di sini kita cek apakah datanya berhasil ditambahkan dengan klik nama tabelnya, dan kalau seandainya tampil seperti ini berarti data berhasil ditambahkan. Sekarang kita tinggal refresh saja halaman browser kita. Kalau berhasil maka akan melakukan looping sebanyak 2 seperti ini. Di sini kita sudah mendapatkan datanya 2, tetapi di sini belum menampilkan secara detail informasi data yang kita miliki. Sekarang tugas kita yaitu untuk menampilkan data ini sehingga tampil sesuai dengan data pada database. Di sini tinggal kita tambahkan aja sintak echo pada bagian TR kedua atau TR looping kita. Jadi untuk kolom pertama kita panggil nomor urut. Jadi pertama-tama di sini kita deklarasikan dulu sintak echo yang kita gunakan. Lalu di sini biar cepat kita copy aja ke setiap kolom yang kita butuhkan. Sekarang kita panggil data yang kita inginkan. Yang pertama nomor urut. Selanjutnya untuk kolom kedua, di sini kita panggil data yang ada pada database. Di sini kita akan menggunakan sintak array asosiatif. Jadi caranya seperti ini. Dan pada bagian indeks ini kita panggil nama atau kolom dari database kita. Dan jangan lupa kita deklarasikan ke setiap kolom yang kita butuhkan. Caranya seperti ini. Di sini kita tinggal panggil aja nama kolom yang kita butuhkan pada indeks asosiatif yang kita butuhkan ini. Sekarang kita coba refresh. Dan di sini kita akan menampilkan data yang telah ada pada database seperti ini. Di sini menampilkan nama barang, stok, harga, dan nomor urut. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu menambahkan fungsi tambah pada halaman website kita. Jadi seperti biasa, di sini kita buat dulu sebuah file PHP baru dengan nama haltambah.php. Selanjutnya, di sini kita tinggal panggil aja tag HTML yang akan kita gunakan. Sama seperti tadi, di sini untuk halaman titelnya kita bikin halaman tambah. Lalu untuk bagian body kita samakan seperti tadi, di mana width-nya kita bikin 700 px, margin yang kita bikin auto, dan padding-nya 10. Jika udah selesai, di sini kita panggil sintak H2 untuk titel dari form yang kita buat. Dan jangan lupa untuk memberikan sintak sehingga titel ini berada di tengah. Sekarang kita tambahkan sintak button yang tujuannya untuk menjadi tombol kembali. Caranya seperti ini. Di sini kita tinggal memanggil nama file PHP kembali kita, yaitu index.php. Untuk melakukan pengiriman data, di sini kita akan menggunakan sintak form action. Jadi pertama-tama kita buat dulu sintak form, lalu kita panggil parameter action. Untuk action ini merupakan halaman untuk memproses data yang kita kirim, dan kita buat metodenya post. Maksudnya data yang akan kita kirim itu akan disimpan dan tidak tampil pada browser kita. Dan untuk action ini, di sini kita bikin aja sesuai keinginan kita. Di sini saya bikin namanya aksi insert.php. Sekarang kita tambahkan sintak table pada form action kita. Di sini biar rapi aja untuk bagian form yang akan kita buat. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Di sini kita bikin tabelnya, stylenya itu margin topnya 10% dan ukurannya masih bikin 100%. Untuk kolom pertama kita bikin font weight-nya bold dan kita bikin TD pertama itu kode barang, TD kedua menampung titik 2 dan TD ketiga menampung form input. Dan yang perlu kita perhatikan di sini untuk bagian input type-nya kita bikin teks. Lalu kita bikin parameter name-nya ID barang dan stylenya 98%. Di sini yang harus kita perhatikan kali yaitu bagian name ini. Usahakan setiap form ini memiliki name yang berbeda karena untuk memanggil data kita akan menggunakan parameter name ini. Kalau udah selesai, di sini kita copy aja sebanyak 3 kali sehingga tampilan akhirnya akan seperti ini. Kalau udah selesai, di sini kita tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan form yang kita butuhkan, yaitu nama barang. Di sini untuk name-nya kita bikin juga nama barang. Lalu untuk stok
Dan untuk stok ini sendiri kita bikin tipe datanya itu number. Name-nya ini sesuai dengan nama database saja biar lebih ingat aja kita. Dan untuk kolom selanjutnya yaitu harga satuan. Di sini untuk input type-nya kita bikin juga number. Dan name-nya kita sesuaikan aja sesuai keinginan kita. Selanjutnya bagian akhir kita tambahkan lagi TR baru. Dan TD-nya kita gunakan aja 1. Tetapi di sini kita tambahkan syntax call span 3. Dan jangan lupa kita tambahkan juga style-nya yaitu text alex-nya right. Dan pada bagian blok TD ini kita tambahkan syntax button dan kita tambahkan juga syntax style di dalamnya. Dan terakhir di sini kita bikin nama buttonnya simpan data. Sekarang kita tinggal refresh saja browser kita. Lalu pada bagian link browser ini kita panggil nama file yang kita buat yaitu halaman tambah. Dan kalau seandainya berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Pada halaman ini terdapat form input, kode barang, nama, stok, dan harga barang. Serta di sini ada button kembali. Dan kita coba klik tombol kembali ini, maka di sini akan mengarahkan ke halaman indeks kita. Sekarang kita coba tambahkan fungsi untuk button tambah ini. Di sini kita buka halaman index.php kita. Lalu pada bagian button, di sini kita tambahkan syntax onClick dan kita panggil halaman yang akan kita inginkan, yaitu hal tambah.php seperti ini. Sekarang kita tinggal coba klik tombol tambah ini. Kalau berhasil di sini kita akan diarahkan ke halaman tambah tersebut. Sekarang kita akan coba fokus membahas pada halaman tambah ini. Di sini kita akan coba tambahkan fungsi untuk simpan data ini. Kalau kita klik di sini belum memiliki fungsi apapun. Jadi di sini kita buka text editor kita dan coba kita perhatikan pada halaman hal tambah ini. Pada bagian form action di sini kita memanggil sebuah file yang namanya aksi insert.php. Sedangkan saat ini kita tidak memiliki nama file tersebut. Jadi di sini kita tambahkan sebuah file baru dan namanya sesuai dengan bagian action ini. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pemrograman, di sini kita panggil tag PHP kita. Lalu kita panggil halaman koneksi db.php kita. Karena pada bagian halaman ini kita akan melakukan fungsi tambah data barang. Jadi kita membutuhkan segala fungsi dari halaman koneksi db.php. Sekarang kita tambahkan sebuah variabel baru yang memanggil data yang dikirim dari halaman form action tersebut. Caranya seperti ini. Karena bagian form action kita menggunakan post, maka di sini kita menggunakan syntax post. Dan untuk parameternya, di sini kita sesuaikan dengan form pada bagian parameter name, yaitu ID barang. Makanya di sini seperti yang saya bilang, untuk bagian parameter name pada input types ini sangat penting. Sekarang kita copy sebanyak data yang akan kita kirim. Dan kita sesuaikan data yang akan kita kirim tersebut seperti ini. Dan kalau sudah selesai, di sini kita memiliki 4 buah variabel yang menyimpan data ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Dan data ini diperoleh dari halaman form input yang kita miliki sebelumnya. Sekarang data ini kita simpan ke dalam array, yaitu array asosiatif. Caranya seperti ini. Dan di sini untuk key-nya ini kita sesuaikan dengan nama kolom pada database kita. Biar lebih cepat, di sini kita copy aja. Dan setiap indeks asosiatifnya kita sesuaikan dengan penamaan kolom pada database kita. Caranya seperti ini. Kalau udah selesai, di sini kita tambahkan fungsi printr untuk mengecek apakah data yang kita simpan ke dalam array berhasil ditampilkan dan berhasil dikirim. Sekarang kita buka browser kita dan coba kita tambahkan data sesuai keinginan kita. Contohnya data buku. Caranya seperti ini. Dan kalau seandainya data berhasil dikirim, di sini pada bagian halaman aksi insert akan menampilkan array seperti ini. Dan data array ini berdasarkan hasil data yang kita kirim dari halaman input kita. Kalau udah nampil seperti ini, sekarang kita tinggal menambahkan fungsi insert data kita.
Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu sintak if, lalu kita panggil function dari halaman koneksi DB kita, yaitu insert data, dan kita simpan data array kita, dan dicek apakah sama dengan 1. Dan kalau sama dengan 1, maka di sini kita akan dilemparkan ke halaman index.php dan data berhasil disimpan. Dan jika data tidak sama dengan 1, maka kita akan dikembalikan ke halaman hal tambah kita. Berarti maksudnya data gagal ditambahkan. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Karena pada file koneksi.db kita belum memiliki data insert data, di sini kita buka koneksi DB kita, lalu kita tambahkan fungsi insert data tersebut. Dan di sini kita tambahkan parameter data. Untuk melakukan penambahan data, di sini kita menggunakan sintak query insert. Jadi pertama-tama kita buat dulu sebuah variabel baru dengan nama query. Lalu kita panggil sintak SQL insert. Caranya seperti ini. Insert into tb barang value. Lalu di sini kita panggil data dari table kita. Karena pada halaman sebelumnya kita menyimpan data kita ke dalam array asosiatif, maka di sini kita memanggilnya dengan cara array asosiatif, yaitu memanggil indeks dari array yang kita butuhkan. Dan caranya seperti ini. Untuk bagian ini kita harus teliti kali, karena kalau seandainya kita salah peletakan koma atau sebagainya, maka di sini akan memberikan pesan error. Dan untuk langkah-langkah ini, kita menggunakan sintak SQL. Dan data yang ingin kita insert yaitu ID barang, nama barang, stok, dan harga. Kalau sudah mengikuti langkah seperti ini, di sini pastikan bahwa setiap tutup kurung atau titik 2 atau komanya sesuai dengan blok kode SQL kita. Dan untuk sintak SQL ini mungkin kita akan coba membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Di sana mungkin kita akan coba membuat pertemuan tentang pembahasan belajar database dari awal. Sekarang kita tambahkan variabel result untuk menjalankan fungsi SQL atau database kita. Di sini kita masih menggunakan sintak MySQL query. Selanjutnya kita tambahkan sintak if untuk melakukan pengecekan terhadap data yang kita masukkan. Kalau seandainya proses insert data gagal, maka di sini akan mengembalikan nilai 0, dan jika berhasil, maka akan mengembalikan nilai 1. Lalu kita buka halaman browser kita tadi. Di sini kita coba tekan tombol refresh ini, lalu kita klik continue. Kalau berhasil, secara otomatis di sini data akan tersimpan ke dalam database. Contohnya seperti ini. Sekarang kita coba tambahkan data baru. Jadi kita klik button tambah lagi. Lalu untuk nama barangnya kita bikin penghapus. Dan sekarang kita klik tombol simpan data. Dan kalau berhasil, maka di sini data akan tertambah dan tampil pada tabel halaman indeks kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu melakukan atau menambahkan fungsi edit pada database kita. Dan untuk fungsi edit ini sebenarnya sama seperti fungsi tambah yang kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita buka dulu text editor kita. Lalu pada bagian aksi ini kita tambahkan fungsi onClick yang berfungsi untuk memberikan aksi pada button kita. Lalu di sini kita akan memanggil halaman haledit.php. Dan kita menggunakan metode get di sini, di mana data dikirim melalui link browser kita, dan kita bikin parameternya kode, dan data yang dikirim itu berupa ID barang. Karena pada database kita, ID barang ini merupakan primary key atau kunci untuk melakukan pencarian data yang kita butuhkan. Dan caranya seperti ini. Sekarang kita coba refresh halaman browser kita. Lalu di sini kita coba klik tombol edit. Dan di sini kita akan diarahkan ke halaman hal edit. Lalu di sini nampak data yang dikirim itu disimpan ke dalam parameter kode dan ID datanya ini. Di sini karena kita belum memiliki file halaman edit tersebut, maka akan menampilkan pesan error seperti ini. Jadi sekarang kita buat file dengan halaman haledit.php. Dan biar lebih cepat, pada bagian haledit.php ini,
Di sini untuk data HTML-nya kita copy aja pada halaman hal tambah kita. Lalu di sini kita edit title dari halaman ini. Caranya seperti ini. Dan di sini yang perlu kita perhatikan atau kita fokuskan pada bagian parameter form action ini. Jadi di sini actionnya kita ubah menjadi aksi edit. Untuk keterangan lainnya ini sama. Dan pada bagian form input ID barang, di sini kita tambahkan sintak read only. Sekarang kita coba refresh. Untuk read only ini, datanya tidak bisa kita ubah melalui form kita. Jadi di sini sengaja tidak kita ubah karena untuk ID barang itu merupakan primary key dan ID untuk melakukan perubahan data yang kita inginkan. Sekarang kita buka halaman koneksi DB kita. Lalu di sini kita tambahkan metode baru yaitu select data detail. Dan untuk select data detail ini akan dipanggil yaitu berdasarkan kode barang. Jadi parameternya kode. Sama seperti sebelumnya, di sini kita tambahkan variabel query, lalu kita panggil sintak SQL yang kita butuhkan, yaitu select bintang from TB barang, where ID barangnya merupakan parameter yang kita kirim. Lalu di sini kita tambahkan variabel result dan kita masih menggunakan sintak MySQL query untuk melakukan aksi pada database. Sekarang kita tambahkan sintak return untuk mengembalikan data yang telah didapatkan dari database berdasarkan kode barang yang kita kirim. Selanjutnya kita buka lagi halaman edit kita. Lalu di sini kita panggil sintak atau function yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita panggil tag PHP, lalu kita panggil halaman koneksi db.php kita. Selanjutnya di sini kita buat variabel result dan untuk variabel result ini memanggil function select data detail dan untuk parameternya di sini kita menggunakan sintak get dan kita panggil kode barang tersebut. Untuk kode ini didapatkan dari data yang kita kirimkan yaitu ini. Kode ini merupakan parameter yang kita kirim pada halaman ketika kita klik button edit. Selanjutnya kita deklarasikan sintak data atau variabel data yang menyimpan data detail dari produk berdasarkan kode. Sekarang kita panggil data tersebut ke dalam form kita menggunakan sintak echo. Caranya seperti ini. Dan kita panggil berdasarkan kolom yang kita butuhkan. Yaitu untuk kolom pertama ID barang. Untuk kolom kedua, nama barang. Dan untuk kolom ketiga, stok. Kolom keempat, harga. Dan kita refresh. Di sini perhatikan pada kolom kode barang. Di sini kita tidak dapat melakukan editing. Sedangkan pada kolom lainnya kita dapat melakukan editing. Dan itulah fungsi dari read only tersebut. Sekarang kita buat halaman baru yaitu aksi edit. Seperti biasa jangan lupa kita deklarasikan dulu tag PHP pada halaman ini. Dan biar lebih mudah di sini kita close dulu seluruh file project kita. Lalu kita buka kembali file project kita tersebut. Lalu di sini kita panggil tag PHP dan kita panggil file koneksi DB. Untuk aksi edit ini sama seperti aksi insert tadi. Jadi di sini kita akan mengambil data yang dikirim dari form edit tersebut menggunakan sintak post. Caranya seperti ini. Sekarang, data yang dikirim ini kita simpan ke dalam sebuah variabel array, yaitu array asosiatif. Lalu untuk setiap nama ini, disamakan aja dengan data yang dikirim tadi. Sekarang, kita cek apakah data yang kita kirim tadi berhasil terkirim atau tidak dengan sintak printr. Oke, di sini kita refresh browser kita, lalu kita coba ganti beberapa kolom saja. Dan kalau berhasil, di sini akan mengirimkan data seperti ini. Sekarang kita tambahkan fungsi if else untuk melakukan pengecekan apakah data berhasil teredit. If update datanya sama dengan 1, berarti data berhasil terkirim. Dan kita diarahkan ke halaman indeks. Dan jika gagal, kita akan diarahkan ke halaman haledit.php.
Sekarang kita buka file koneksi DB kita, lalu kita tambahkan function update data. Karena untuk function ini kita belum mendeklarasikan sebelumnya. Dan untuk function ini sama seperti function insert data tadi, tetapi untuk bagian query kita menggunakan query update, yaitu update TB barang set apa yang ingin kita ubah, yaitu nama barang, stok, dan harga. Caranya seperti ini. Dan pada bagian akhir jangan lupa kita tambahkan syntax where, yaitu ID barang, dan kita panggil index ID barang kita. Sekarang kita tambahkan syntax result, lalu kita panggil syntax mysql query untuk memproses syntax SQL yang telah kita buat. Lalu pada bagian akhir jangan lupa kita tambahkan fungsi if else, dimana kalau seandainya data gagal dikirim maka mengembalikan nilai 0 dan kalau berhasil 1. Sekarang kita coba refresh halaman browser kita dan di sini kita tekan continue. Kalau seandainya berhasil maka data akan berhasil terupdate seperti ini. Sekarang kita coba mengubah lagi data tadi dan di sini kita ubah data tersebut menjadi tip X. Dan stoknya di sini kita ubah jadi 5 dan untuk harganya kita bikin jadi 6.000. Sekarang kita tekan tombol simpan. Oke, fungsi update berhasil kita buat. Sekarang kita akan coba membuat fungsi delete. Dan untuk fungsi delete ini lebih mudah dari fungsi sebelumnya. Di sini kita tinggal tambahkan aja function atau syntax pada koneksi DB. Dan di sini kita bikin functionnya yaitu delete data. Dan untuk parameternya itu kode. Lalu pada syntax ini atau function ini kita tambahkan variable query. Lalu kita panggil syntax SQL delete from TB barang. Where ID barang sama dengan kode yang kita kirim. Lalu di sini kita panggil variable result dan kita gunakan syntax mysql query. Dan pada bagian akhir kita tambahkan if else juga untuk melakukan pengecekan terhadap data yang kita proses. Oke, kalau udah berhasil di sini kita close saja koneksi DB kita. Lalu di sini kita buka halaman index.php kita. Dan di sini untuk bagian button delete ini kita copy aja pada bagian button edit. Lalu di sini kita tinggal mengubah hal edit.php menjadi aksi delete.php. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama aksi delete.php sama seperti sebelumnya. Di sini kita deklarasikan dulu tag PHP. Lalu kita panggil halaman koneksi DB dan selanjutnya kita tambahkan variabel ID barang dan kita panggil menggunakan method get dan untuk parameternya kode. Selanjutnya di sini kita tambahkan fungsi pengecekan if delete data sama dengan 1, maka di sini akan melakukan pengiriman data atau redirect ke index.php. Dan kalau seandainya gagal yaitu else, maka dikirim ke halaman index juga. Sekarang kita coba refresh halaman browser kita dan kita coba klik tombol delete. Oke, berhasil. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dan dukung selalu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa tunggu updatean video kami selanjutnya ya. Terima kasih.